Oke, materi kita masih tentang ownership atau kepemilikan. Kalau yang minggu kemarin itu adalah possessive adjective. Jadi kata ganti kepemilikan dia sebagai adjective. Nah, kalau untuk hari ini dia possessive pronoun. Jadi sebagai kata ganti untuk kata benda. Nah, untuk pengertiannya bisa kalian lihat pada layar. Itu pengertian dari possessive pronoun. Apakah sudah muncul pada layar kalian slide-nya? Oke. Ya. Sebentar. Tunggu naklah, pagi ngajar. Ya. Apakah sudah dibaca pengertiannya? Oke. Nah, jadi itu fungsinya masih menunjukkan kepemilikan, kepunyaan. Jadi ini menggantikan posisi noun atau kata bendanya. Jadi masing-masing subjek itu mempunyai possessive pronounnya sendiri. Bisa lihat pada tabelnya. I, possessive-nya itu mine. You, yours. Nah, kalau yang possessive adjective kemarin, your aja, tidak pakai s. Kalau yang possessive pronoun dia pakai s. Yours. They, jadi theirs. We, ours. He, jadi his. She, jadi hers. It tidak ada. Tania, Rizky ini nama orang ketiga tunggal, bisa jadi he, she. Jadi hers untuk perempuan, his untuk laki-laki. Tania dan Rizky ini ada dua orang, kata gantinya adalah they. Jadinya theirs. Nah, supaya lebih jelas, bisa diperhatikan pada contoh kalimatnya. Yang pertama mine. Kepunyaanku. Your bag is pink. Mine is blue. Tas kamu berwarna merah, muda. Tasku berwarna biru. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Kalau yang possessive adjective yang kita pelajari minggu kemarin, dia letaknya di depan noun, di depan kata benda, menunjukkan kepunyaan benda itu. Ini your bag, your bag. Ini possessive adjective. Nah, kalau possessive pronoun, dia menggantikan kata bendanya. Misalkan, your bag is pink, mine is blue, mine. Nah, di sini kata gantinya adalah mine. Dia menggantikan kata benda katanya. Di sini kan tidak disebutkan lagi bag-nya. Nah, jadi dia menggantikan ini bag. Ini jadinya fungsinya possessive adjective-nya dia menggantikan noun, kata benda. Jadi dia menggantikan di sini menggantikan bag, menggantikan tas. Jadi mine is blue, maksudnya tas saya, tasku, tas kepunyaanku berwarna biru. Terus that pillow belongs to me. That pillow is mine. Bantal itu punyaku, belongs to me, kepunyaan juga. Ini mempersingkat that pillow is mine. Bantal itu punyaku. Terus yours. Contohnya, my house is big. But yours is bigger. My house ini possessive adjective. Possessive pronounnya yours is bigger. Rumahku besar, tapi rumahmu lebih besar. Yours ini menggantikan kata benda yaitu house. Jadi rumah kepunyaanmu, rumahmu, rumah milikmu.
But yours is bigger. Nah, your ini menggantikan dari house. This toy belongs to you. Mainan ini punyamu. This toy is yours. Mainan ini milikmu, punyamu. Ya, yours ini menggantikan nih, toy, you. Terus theirs. Theirs ini artinya kepunyaan mereka, milik mereka. Bisa nama orang disebutkan atau they. Ini orangnya lebih dari satu. Our team is the blue one and theirs is red. Tim kita berwarna biru dan tim mereka berwarna merah. Nah, theirs-nya ini menggantikan dari kata benda team. Lanjut. That book belongs to those kids. That book is theirs. Buku itu milik anak-anak. That book is theirs. Jadi kepunyaan mereka. Kepunyaan siapa theirs ini? Yaitu kepunyaan kids. Jadi menggantikan noun-nya. Theirs ini menggantikan kids. Kepunyaan. Terus lanjut contoh ke our. The cake in the whole town may be tasty, but ours tastier. Kue di seluruh kota mungkin saja enak, tapi kue kami lebih enak. Nah, the cake in the whole town may be tasty. Kue di seluruh kota mungkin enak, but ours are tastier. Ours-nya ini menggantikan dari the cake. Nah, jadi kue kami lebih enak. This apartment belongs to me and my cousin. This apartment is ours. Nah, apartemen ini punyaku dan sepupuku. This apartment. Jadi ini yang digantikan. This apartment is ours. Ours-nya ini siapa? Milik kami. Kami ini siapa? Me and my cousin. Terus his. His ini milik dia laki-laki. My car is cheap. His is expensive. Mobilku murah. Mobilnya mahal. His. His-nya ini menggantikan dari car. Jadi dia menggantikan car. Jadi mobil kepunyaannya. Punyaannya orang laki-laki. This bicycle belongs to my neighbor Bill. This bicycle is his. Sepeda ini milik tetanggaku Bill. Ini Bill nama orang. Ini orang laki-laki. This bicycle is his. His ini menggantikan dari nama orang Bill. Jadi sepeda ini miliknya. Miliknya siapa? Miliknya Bill. Oke, hers. Your flower is nice, but hers is pretty. Bunga-bungamu bagus, tapi bunganya cantik. But hers. Hers ini menggantikan dari flowers. Your flowers. Terus, this scarf belongs to my aunt Tina. This scarf is hers. Selendang ini milik bibiku Tina. This scarf is hers. Selendang ini miliknya. Miliknya siapa ini? Hers. Jadi miliknya my aunt Tina. Nah, itu tadi contoh penggunaan possessive pronoun. Jadi kata ganti kepemilikan menggantikan benda. Bisa dilihat penjelasan fungsinya. Jadi fungsinya untuk menunjukkan kepunyaan, sama seperti possessive adjective. Terus tidak menggunakan tanda petik di belakang nama, karena ini merupakan possessive adjective. Terus possessive pronoun selalu diikuti dengan subjek yang berkaitan seperti, misalkan, your bag is pink, mine is blue. Nah, jadi ini saling berkaitan. Karena your bag ini mine-nya menjelaskan dari bag.
Oke, yang pertama bisa dilihat, that book belongs to those kids. That book is, nah, katanya buku itu punya anak-anak kecil. That book is, nah, buku itu kepunyaan siapa? Apa tadi? Possessive pronoun yang tepat untuk menggantikan pada kalimat ini. Kita lihat di sini yang mana nounnya. Book, ini noun, tapi di sini sudah dituliskan book juga. Berarti kita cari noun yang lain. Noun itu bisa di depan sebagai subjek atau di akhir kalimat sebagai objek. Nah, bisa lihat di sini objeknya adalah kids. Nah, jadi menggantikan kids ini apa possessive pronoun-nya? Kids ini anak-anak, berarti lebih dari satu. Nah, yang mana di sini merupakan possessive pronoun-nya? Apakah mine, yours, theirs, ours, his, hers? Yang mana? Oke, theirs. Karena kids itu kata gantinya adalah they, maka possessive pronoun-nya adalah theirs. Ya. Oke. Pakai S di sini, jangan sampai ketinggalan S-nya. Theirs. This bicycle belongs to my neighbor Bill. This bicycle is. Nah, sepeda ini kepunyaan siapa katanya. Dilihat noun-nya. Sini bicycle. Bicycle sudah dituliskan di sini. Terus kita lihat noun yang lain. Siapa noun-nya? This bicycle belongs to my neighbor Bill. Sepeda ini punya tetanggaku Bill. This bicycle is. Nah, ini maksudnya dia mau menyebutkan sepeda ini punya nya. Ya, karena dia orang laki-laki, he jadinya his. Ah. Okay. This card belongs to my aunt Tina. This card is. Selendang ini punya tanteku Tina. Selendang ini kepunyaan. This card sudah ada dituliskan. Kita lihat noun-nya lagi. Berarti ini. My aunt Tina. Kata gantinya apa? Hers. Ya. Jangan ketinggalan menyebutkan S-nya. Hers. Kalau her itu possessive adjective. Hers. Ada S-nya. Jadi, this card is hers. Selendang ini punya nya. Jadi, bisa dikatakan nya. Arti dari hers ini. Kepunyaannya. Terus, this toy belongs to you. Mainan ini punyamu. This toy is. Mine. Kenapa jadi mine? Mine itu kepunyaan dari I. Apakah di sini ada I? Ya, di sini noun-nya adalah this toy. This toy sudah kita sebutkan. Yang tidak ada adalah you. You menjadi yours. Terus, this apartment belongs to me and my cousin. This apartment is. Apartemen ini kepunyaan me and my cousin. Ini kata gantinya adalah aku dan sepupuku. Itu dikatakan adalah kami atau kita kalau bahasa Indonesianya. Kata gantinya adalah ours. Ya, jadi apartemen ini punya kami. Ours. These mittens belong to my mother. These mittens are.
Dilihat pada nounnya, apakah noun objek atau subjek. Hers. Kenapa jadi hers? Karena di sini my mother. Ini perempuan. Jadinya adalah hers. Terus, those cookies belong to my sister's friends. Those cookies are hers. Kenapa jadi hers? Teman perempuan. Nah, bisa dilihat di sini katanya my sister's friends. Friends. Ini ada S-nya. Artinya lebih dari satu teman-teman saudara perempuannya. Artinya bukan satu orang. Jadinya di sini adalah theirs. This suitcase belong to you and your wife. This suitcase are you and your wife. You and your wife. Ours. Ours itu menggantikan dari kata saya dan teman-teman. Misalkan saya dan titik-titik. Artinya kami atau kita. Nah, di sini disebutkan you and your wife. Ini orang kedua. You and your wife. Jadi artinya adalah kalian. Maksudnya kalian berdua. Kamu. Kalian berdua namanya. Di sini menggunakan tetap you. Jadinya yours. Kenapa jadi yours? Di sini orangnya adalah you and your wife. Ini orang kedua. You and your wife artinya adalah kalian. Artinya orang kedua, orang yang jadi lawan bicara. Terus, that pillow belongs to me. That pillow is ini nounnya. Ya, mine. Ya, punyaanku, mine. That lamp belongs to my aunt and uncle. Ini nounnya my aunt and uncle. Yours? My aunt and uncle. Tanteku dan paman. Itu ada dua orang. Yours? Ada dua orang. Yang mana? Ada dua orang, my aunt and uncle. Katanya itu bisa kita kata gantikan dengan they, mereka. Mereka berdua. Maka jadinya adalah ya. Nah, saya beri penjelasan sedikit. Dalam bahasa Inggris itu untuk subjek itu ada yang namanya dibagi tiga. Ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Siapa orang pertama? Orang pertama itu adalah orang yang berbicara. Ada orang pertama tunggal, ada orang pertama jamak. Orang pertama tunggal itu yang berbicara. Itu siapa? Adalah I. Itu orang pertama tunggal. Terus ada orang kedua jamak, orang pertama jamak. Jadi orang pertama itu lebih dari satu. Sedang berbicara. Orang yang sedang berbicara. Siapa? I and my friend, misalkan. I and my father. Artinya saya dan titik-titik. Yang penting di dalamnya ada saya dan orang lain. Artinya adalah kami atau